Yo, balik lagi di podcast kita, Ngobrol Santai. Sekarang aku bersama teman aku, Galen. Halo. Hari ini kita bakalan ngobrol santai tentang salah satu kejadian penting dalam sejarah Kristen, yaitu Pentakosta. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu masa 400 tahun kegelapan. Bener banget, yuk kita mulai dari awal. Masa 400 tahun kegelapan merupakan waktu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di era ini, kagak ada nabi atau wahyu baru dari Tuhan, sedangkan orang-orang Israel menunggu kedatangan Mesias yang dijanjikan. Dan akhirnya, di waktu yang tepat, Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Ini adalah titik awal dari perubahan besar dalam sejarah keselamatan. Pas Yesus umur 30 tahun, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Di saat itu, Roh Kudus turun dalam bentuk burung dara dan suara dari surga bilang, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, ini adalah momen penting karena menunjukin Yesus sebagai anak Tuhan dan awal dari pelayanannya. Selama 3,5 tahun ke depan, Yesus melakukan banyak keajaiban, ngajarin tentang kerajaan Tuhan dan nunjukin cintanya ke semua orang. Benar, dia nyembuhin orang sakit, mengusir roh jahat, dan bahkan bangkitin orang mati. Tapi pada akhirnya kita tahu kalau Yesus harus ngelakuin pengorbanan terbesarnya. Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Betul, dan setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari di berbagai tempat dan waktu. Tujuannya untuk menguatkan mereka, membuktikan bahwa dia hidup, dan mempersiapkan mereka untuk tugas besar. Ada beberapa kesempatan ketika Yesus muncul, seperti saat Maria Magdalena melihat dia di makamnya, di jalan Emmaus, dan ketika murid-murid berkumpul di ruangan tertutup. Setelah 40 hari, Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Tapi sebelum itu, dia janji ke murid-murid kalau mereka bakal menerima Roh Kudus. Ya, itu tertulis di Yohanes 14 ayat 16. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid menunggu selama 10 hari sampai akhirnya hari Pentakosta datang. Nah, murid-murid lagi ngumpul di ruangan atas dan tiba-tiba ada suara kayak angin kencang dan lidah-lidah api turun ke mereka. Mereka kemudian mulai ngomong pakai bahasa roh. Roh Kudus dicurahkan ke murid-murid untuk memberi mereka keberanian dan kekuatan buat nyebarin Injil ke seluruh dunia. Dari saat itu, gereja awal mulai tumbuh dengan cepat dan kita bisa melihat efek dari ini sampai hari ini. Perjalanan yang menarik banget kan? Dari 400 tahun kegelapan sampai akhirnya Pentakosta. Semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Bener banget. Semoga obrolan kita hari ini bisa nambah pemahaman teman-teman tentang Pentakosta. Makasih untuk mendengarin. Bye guys, sampai jumpa.